Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Tahira dengan NIM 1807030440. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan tugas final yang diberikan oleh dosen saya, Pak Ilham Zulfani, MSI dengan MK Ekologi Perairan. Jadi soal yang pertama yaitu apakah perbedaan antara ekosistem rawa dengan ekosistem waduk. Jadi dapat kita ketahui sendiri bahwa ekosistem rawa itu memiliki tumbuh-tumbuhan yang memang tidak ditumbuhi di perairan lain atau tidak ditumbuhi di ekosistem lainnya. Kemudian ekosistem rawa itu sendiri dia merupakan ekosistem yang tidak buatan, yang memang terdapat sendirinya di alam. Kemudian perbedaannya dengan ekosistem waduk itu sendiri, dia merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kemudian dia dibuat untuk penimbun air yang digunakan untuk menahan air yang ada di sekitarnya untuk keperluan manusia, di mana pada proses pembuatannya itu manusia sendiri sangat berpengaruh. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Menurut jawaban saya itu tidak benar, karena bagian hulu adalah bagian konservasi berkerapatan, drainasenya tinggi, kemudian dia memiliki kemiringan topografi besar dan bukan daerah yang banjir. Sedangkan hilir sendiri dia memiliki ciri-ciri sebagai daerah pemanfaatan kerapatan drainase rendah, kemudian dia kemiringan lahannya kecil, dan dia merupakan sebagian daerah yang memang didominasi oleh banjir. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Apakah benar? Menurut saya itu benar, karena menurut kita tahu sendiri bahwa ekosistem mangrove itu memiliki fungsi untuk penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Kemudian mangrove juga mengolah limbah beracun dan juga penyaring air laut menjadi air tawar yang berada di daratan. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu apa dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Dampak negatif sendiri dari limbah organik terhadap ekosistem perairan yaitu bila limbah organik yang begitu banyak masuk ke daerah perairan, dia akan mengakibatkan pertumbuhan mikroorganisme air atau eutrofikasi. Pertumbuhan ini diakibatkan kandungan zat organik pada limbah ini berlebihan, dia dapat menyebabkan tertutupnya perairan oleh mikroorganisme dan mengganggu kehidupan makhluk hidup di air. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Menurut saya itu sangat berpengaruh, karena kelestarian, karena misalnya kan kita memang mengetahui bahwa perairan itu sendiri didominasi oleh ikan. Jadi apabila misalnya ketika limbah, contohnya seperti ketika logam beracun dibuang atau diterbangkan ke laut itu melalui saluran air, logam tersebut pasti akan tertelan dalam jaring makanan yang ada di lautan. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi biokimia, proses reproduksi, dan mempengaruhi materi jaringan. Ini dapat menyebabkan perubahan materi jaringan, biokimia, perilaku, reproduksi, dan menekan mengubah pertumbuhan biota laut. Karena apabila dia memasuki jaring makanan yang ada di lautan, kan kita mengetahui sendiri bahwa ikan itu pasti memakan makanan yang berada di jaringan makanan mereka. Makanya apabila suatu logam atau bahan kimia atau limbah organik yang dibuangkan ke laut itu masuk ke dalam jaring makanan yang dimakan oleh si ikan, pasti akan mengurangi reproduksinya. Karena apabila ikannya tercemar, dia pasti tidak bisa bereproduksi, dia tidak sehat, kemudian dia akan mati. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.